Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dilancarkan semua aktivitasnya. Kita ketemu lagi di YouTube Sahabat Muda TV. Tapi sebelum kita mulai YouTube kita pada pagi hari ini, kami sekali lagi mohon doa dan support ya untuk Bapak Ibu donatur juga. Terima kasih telah support channel kita sampai hari ini bisa berdiri. Semoga selalu dilancarkan semua aktivitasnya dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini pembicaranya agak beda nih. Kita ngundangnya adalah pelajar. Ini dia. Ibu Afifah. Kok ibu sih? Oke, apa sih Ukti? Kakak. Oh, kakak. Kakak Afifah. Jadi Afifah ini adalah salah satu remas di Masjid Muthaharun. Dia juga pelajar di Malang. Sekarang kelas berapa, Kak? Kelas 9 SMP. Kelas 9. Oke, Kak Afifah bisa diperkenalkan dirinya dari mana, sekolah di mana, aktivitasnya sekarang ngapain, terus dari masjid mana? Silahkan. Perkenalkan, nama aku Afifah Rahmi Jayanti. Aku di sekolah MTS Muhammadiyah 1 Kota Malang. Terus apa lagi, Kak? Aktivitasnya selain sekolah ngapain aja? Aktivitas selain sekolah, kadang ya hafalan Quran. Masya Allah. Kalau kayak gitu ya berkuda mana. Masya Allah. Iya, Ngeri banget sih. Terus habis itu ya biasa Kak remas di Masjid Muthaharun. Ya, remas di Masjid Muthaharun. Jadi kita itu kenalnya dulu karena dia sama kayak Ais kemarin, dia ikut di program Marbot Akademi Angkatan 1. Angkatan pertama banget ini. Dan dulu kenalnya juga itu nggak sengaja waktu ada event Demo. Iya, demo Palestina kan. Oh iya, demo Palestina di mana ya? Di Balai Kota. Ya. Nah, itu sama ayahnya disuruh ikut Marbot Akademi. Sorenya dia langsung datang nginep dan jadi santri MA. Jadi Kak Afifah, oke gimana Kak? Ini Kak Afifah itu kan perwakilan dari Masjid Muthaharun. Jadi dia sama ya kayak Ais, sudah berhasil bikin banyak program di sana. Programnya mulai anak-anak, terus untuk lansia dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau ini nih tanya-tanya. Gimana Kak pengalaman selama kamu jadi pelajar? Terus pasti ada aktivitas lain kan tadi memanah, berkuda dan lain-lain. Terus diremas juga. Bisa nggak cerita gimana itu aktivitasnya? Aktivitas sehari-hari gitu Kak. Kalau biasanya kan saya kan masih sekolah ya. Di sekolah pun saya juga ikut organisasi yaitu Hizbul Waton. Terus habis itu kalau di remaja masjid itu banyak gitu loh Kak kegiatannya. Kayak program-program dari sini kan banyak, kayak ada AC, GBM, terus kita juga pernah bikin event tahunan ya Kak. Namanya kan PLC gitu kan. Itu kayak mapit gitu loh Kak. Terus setiap Ramadan juga ada mapit gitu. Terus kalau misal aktivitas Afifah sendiri ya gitu-gitu aja gitu kan. Selain sekolah apa Kak? Tadi sibuk nggak? Soalnya biasanya dia sibuk. Kalau di chat itu lagi ini Kak, hari Minggu Fa lagi begini Kak, lagi ini lagi ikut kejuaraan juga ya pernah kan? Iya. Apaan tuh kejuaraan apa? Juga pernah ikut turnamen berkuda memanah sebagai archery HBA. Terus habis itu kadang-kadang juga dampingin adik-adik di masjid buat tapak suci. Wih, keren banget sih, masih SMA loh. Dan dia dulu aktif waktu ikut di sini itu mulai SMP. Sekarang udah SMA, alhamdulillah sudah beberapa tahun. Mau SMA. Oh, mau SMA belum SMA. Oke. Sorry ralat. Jadi kalau untuk anak SMP nih, menurut kalian ya mungkin teman-teman juga ada yang jadi remas masih SMP. Kalau kalian gimana teman-teman ngatur waktunya? Kalau Kak Afifah ini kalau kita lihat kegiatannya kan banyak juga ya. Selain itu dia juga harus ngatur remas, ngatur tim-tim remas nih juga kan. Iya Kak. Gimana Kak, ada nggak susah senangnya gimana tuh? Nggak mungkin kan Rek, soalnya kita itu bikin program gitu aja langsung jadi. Pasti itu ada proses-proses di belakang yang kadang orang tuh nggak tahu. Taunya ya udah jadi begitu, pesertanya banyak, remasnya banyak, tapi di baliknya ada orang yang memperjuangkannya kita kan nggak tahu. Nah kita tanya nih, gimana Kak Afifah prosesnya? Kalau dulu kan masih awal-awal kan masih pada semangat ya Kak ya. Dulu kan
program awal di Mutaharun kan PLC ya 3 hari berturut-turut. Itu jumlah anggota Remas itu ada 21, kalau itu 20-an kan. Terus makin lama gitu kan ada Mabit, terus AC kan sekarang rutin ya Kak. Itu teman-teman udah mulai berkurang dari 15, 10 dan akhirnya sekarang cuma 8, kadang pun cuma 2. Saya Terus, dan teman saya. Gimana perasaanmu kayak gitu? Iya, sedih sih Kak. Apalagi kan teman-teman Remas kan banyak yang lebih tua daripada aku. Kayak mereka ada yang udah SMA, ada yang udah kerja gitu. Jadi kayak mau bilangin pun sungkan gitu loh ke teman-teman gitu. Ya. Terus menurut Kak Afifah, kenapa programnya harus terus ada di situ, di masjid? Soalnya apa ya Kak, dari abi saya juga itu kan juga menuntut gitu. Soalnya Waduh. juga masjidnya tuh besar, biasanya bilang gini Kak, masjidnya besar tapi kok nggak ada kegiatan, mana remajanya gitu. Jadi akhirnya Afifahnya yang harus inisiatif. Tapi dia tuh anaknya Remes, anaknya takmir, maaf. Anaknya ketua takmir di Masjid Mutaharun, Rek. Jadi secara ini ya sudah calon mantu yang terbaik ini. Apa sih Kak? Masya Allah ya, sampai hari ini masih terus aktif. Kalau sampai hari ini kegiatannya apa tuh Kak? Hijriyah, GBM, itu sih yang istiqomah ya. Amin. Kalau susah-susahnya ngelola kegiatan di masjid, kayak ngelola AC, mood Kak Afifah gimana? Terus itu kan harus, biasanya nih anak-anak SMA kalau hari Sabtu Minggu sukanya kan kemana gitu. Nah ini kadang tuh hari Minggu dia harus ke masjid bikin program. Gimana itu Kak? Pasti itu kan kayak kamu harus ngatur waktu kamu. Kamu pernah nggak sih ngerasa overthinking kayak kok ini nggak selesai pekerjaan banyak, ini belum dan lain-lain? Boleh cerita? Boleh. Aku juga sering kan cerita ke Kak Nida kalau takut aja gitu rumasnya nggak berjalan lagi. Kayak setiap hari Ahad pun banyak teman-teman yang kayak ayo ke Toban, ayo ke gunung gitu kan. Banyak yang pingin main. Tapi di sisi lain kita harus tetap mertahanin Hijriyah itu kan. Jadi kalau Afifah sendiri ya buat nyemangatin teman-teman Remas, kadang-kadang kita kalau gitu sebelum AC atau setelah AC kita jalan-jalan dulu. Terus pas beli jajan itu kita sekalian ayo kemana, beli ini beli itu, biar mereka itu juga nggak ngerasa bosen, boring, Hijriyah toh apa ngurusin adik-adik, harus sabar juga kan ngurusin adik-adik, kayak mending main, tapi diselipin gitu loh di persiapan Hijriyah, dan di Hijriyahnya tuh kita dibikin enjoy, nggak begitu dipikirin, terus nggak begitu ditekan gitu loh, jadi santai aja gitu kan. Tapi pernah nggak Kak Afifah ngerasa kayak aduh aku sudah aku nggak mau lagi, capek banget gitu, ini belum selesai, aku harus mau fokus sekolah aja, ngapain juga bikin program di masjid, capek-capek kan? Stop sebentar. Pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget gitu loh, ini kegiatan sekolah banyak, terus udah gitu belum lagi ekskul, belum lagi anak-anak diajak nggak mau lah atau gimana? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Sering Kak, hampir setiap kegiatan rasanya gitu. Capek Kak, kadang kan kita kan harus jaga mood kita kan, biar teman-teman tuh juga mood juga gitu loh Kak. Kan kuncinya ada di kita. Kalau kita nggak mood, pasti mereka juga nggak mood kan. Jadi ya harus jaga mood. Padahal kita kan di sisi lain juga capek ya, harus membagi pikiran buat di sekolah, terus belum lagi ada latihan, hafalan gitu tuh. Kadang tuh bikin capek, kayak udah aku nggak mau excited sendirian, apa-apa aku sendirian, semua aku ngajuin anggaran aku, kadang-kadang tuh mikir kayak gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi ya kadang-kadang ada senengnya gitu loh, tapi juga capek, gitu pokoknya sebel gitu Kak. Tapi capeknya sekarang masih berlanjut sih teman-teman, kegiatannya maksudnya ya, bukan capeknya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah walaupun ngalami naik turun kayak gitu, tapi tetap bisa terlaksana semuanya aman ya. Bahkan dia baru dapat syahadah tahfiz, Masya Allah. Ternyata di balik itu semua ada naik turun yang ya mungkin gak mudah ya. Buat anak seusia dia harus dengan banyak agenda kayak gitu.
Oke Kak, ini karena sebentar lagi terakhir nih, close statement menurut Kakak, pesan buat teman-teman, terutama anak-anak remas yang sekarang lagi naik turun di luar sana, terutama yang masih SMP juga, gimana? Kak Afifah kan sudah ngalamin kayak gitu, kegiatannya udah banyak banget, tapi dia tetap harus gimana caranya kegiatan itu jalan di masjid. Iya. Ada nggak Kak? Tetap semangat aja sih, Pak Dede. Tetap semangat Iya, aja? iya nggak sih? Pak Dede itu pernah bilang, kalau kita ngurusin umat, urusan kita sendiri tuh bakal selesai sendiri. Masya Allah. Jadi kalau aku sih percaya itu ya, tapi emang bener loh guys. Kan aku kan ngurusin ahadiyah, ngurusin ya masjid gitu loh. Tapi aku nggak pernah tuh ketinggalan sama tafidku, sama latihan-latihanku, meskipun sebenarnya itu capek. Tapi di balik itu tuh banyak banget hikmahnya. Keren. Ada lagi Kak? Apa ya Kak, udah. Oke, mungkin itu aja teman-teman cuplikan kita podcast pada pagi hari ini. Kalau kalian misalkan ada yang mau ditanyain ke Kak Afifah, boleh banget komen ya di bawah. Nanti kita akan bantu sampaikan ke Afifah. Masya Allah, bentar lagi dia mau mondok katanya. Iya, dadah. Ya, semoga lancar ya mondoknya dan semoga Amin. tercapai semua cita-cita Kak Afifah. Amin. Dan tetap semangat untuk teman-teman remas di Mutaharun. Habis ini siapa nih yang akan gantikan Kak Afifah nih di sana? Oke, mungkin sampai di sini podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua yang sudah setia sampai episode 4. Tetap semangat terus buat kalian. Insya Allah nanti podcast kita ke depannya boleh kali ya kita ngundangnya nanti ganti Gen X, generasi di atasnya Gen Y ini. Jadi biar ada apa ya, ada kita lihat dulu dari sisi mereka tuh kayak gimana gitu loh. Oke teman-teman, boleh juga kalian kalau mau usul apa yang mau kita bahas di sini. Karena ini podcast kita, podcast bersama, jadi kita berusaha memfasilitasi teman-teman semuanya biar bisa ikut sharing. Jadi yang sharing di sini nggak cuman yang artis atau apa atau yang terkenal, enggak ya teman-teman. Yang kayak Kak Afifah ini mungkin dia tidak terlihat, nah kita juga pengen dia sharing juga di sini. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.